kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Dan kami mau terus Tuhan melekat kepada Engkau Bapa. Dan pagi hari ini kami rindu menari bersukacita lebih lagi di tengah dan siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Saudara buat Allah kita, di Allah yang sungguh baik. Sama-sama kita nyanyikan.
Berjalan bersamamu, ku takkan
ke-60. Kita baca ayat pertama sampai ayat ke-12. Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai ke-12. Setiap ada kata mu boleh diganti dengan nama saudara atau diganti dengan ku, boleh. Setiap ada kata mu boleh diganti dengan nama saudara atau diganti dengan ku. Kalau mu-nya Tuhan ya dikatakan Tuhan gitu ya. Tapi kalau mu-nya kita diganti nama kita, ya. Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai dengan ke-12 ini merupakan deklarasi kita menciptakan. Hidup dan mati seseorang dikuasai lidah. Apa yang dikatakan, apa yang digemakan itu yang akan diterima. Jadi kita gemakan aja firman Tuhan supaya ini benar-benar terjadi. Dan ini yang Tuhan akan kerjakan, lakukan bagi setiap kita. Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai dengan 12. Sebetulnya sampai selesai ya, ini semua bisa dibaca, tapi nanti di rumah, sekarang di sini sampai 12 saja dulu. Sama-sama ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangku datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas Maria. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas Maria. Dan kemuliaannya menjadi atas Maria. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangku dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagiku. Angkatlah mukaku dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadaku. Anak-anakku laki-laki datang dari jauh dan anak-anakku perempuan digendong. Pada waktu itu akan heran dan melihat dan berseri-seri. Aku akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada Maria. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada Maria. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahku. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepada Maria. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahku. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyemarakkan rumah keagungannya. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh Tuhanlah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakku laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahku. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan aku. Orang-orang asing akan membangun tembokku dan raja-raja mereka akan melayani aku. Sebab dalam murka Tuhan, Tuhan telah menghajar aku, namun Tuhan telah berkenan untuk mengasihi aku. Pintu-pintu gerbangku akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadaku, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa yang kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadaku akan lenyap, dan bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Luar biasa. Ini janji Tuhan untuk kita. Berarti ya dan amin. Ya. Banyak sekali kesaksian, tapi kalau kesaksian nanti habis. Sekarang bahas ini dulu aja. Firman Tuhan begitu indah. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ya mau jujur aja. Apa yang dijanjikan firman Tuhan dan realita kehidupan kita klop enggak? Kadang-kadang jadi terang, kok dadakno terang, iki gelap terus, gelap, lah kapan terang ya, mari gelap, begitu ya. Kenyataannya kadang-kadang firman Tuhan indah, tetapi dalam kehidupan tidak selalu indah. Nah, bagaimana kita itu bisa mengerti? Saya sendiri habis suami meninggal, kemudian anak sempat tidak bisa terima keadaan, marah, berontak. Saya pikir ini seperti habis kehilangan kepala, hilang tangan kanan lagi. Saya pikir gitu kan ya, pekerjaannya banyak kok anak berontak, ini bagaimana? Terus
usaha suami yang di Pasar Turi itu hampir tinggal berapa langkah sudah diambil, diakuisisi sama staf yang bekerja pada kami. Terus lagi mobilnya tabrakan lagi, ditabrak bus lagi. Saya mikir gini, kok apik ya, kok beruntun ya. Daripada meratap, lebih baik ayo berselancar dengan Tuhan. Gelombang itu jangan biarkan membunuh, tapi dibuat aja menjadi sebuah atraksi yang indah. Saya mengalami hal-hal ini. Ya sekarang sudah rodok pada waktunya itu ya rasanya antara hidup dan mati gitu ya. Belum lagi kadang-kadang pihak keluarga yang merasa lu kok karismatik. Nah, keluarga kami dari Reform, keluarganya Pak Yaya itu. Waduh aku ini gimana ini, dulu ada Pak Yaya jadi bemper, sekarang semua langsung nyerang saya ini. Sampai kalau mau pulang ke Solo mikir, bentar lagi saya mau diadili nggak ya? Sebentar lagi kalau pada ngadilin saya gimana? Sampai bisa begitu. Belum lagi sistem keluarga yang sentral. Jadi apa-apa sentral. Sekarang kalau begitu ada Pak Yaya, saya merasa saya ini berjalan sendiri. Semua ini ternyata indah. Loh ya toh, ternyata Tuhan kalau ngomong itu terang ya terang, sekalipun gelap kelihatannya kayak pet. Seperti gelap semua. Tapi kalau Tuhan ngomong terang, tak lihat-lihat ya juga memang terang. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Ya. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah terang menjadi seperti gelap itu karena posisi kita. Kita ini sedang dikuasai daging atau kita ada di hukum yang lebih tinggi, hukum rohani, atau kita sedang berada di dalam hukum yang paling tinggi, hukum kasih. Hukum daging mengatakan yang kuat yang menang. Biasalah kalau singa raja rimba, dia akan merasa semua binatang itu takut kepada dia. Nah, itu juga di dunia. Kalau kita itu masih dikuasai daging, ujung-ujungnya aku yang paling besar, aku jadi tolak perhatian, aku yang paling utama, aku yang harus diperhatikan, aku harus dapat paling banyak, aku yang paling mulia. Kalau kita itu seperti itu, kita itu tidak ada bedanya dengan kita masih dikuasai hukum rimba. Itu hukum dunia. Kalau kita masih dikuasai hukum dunia, maka yang kita lihat adalah kegelapan. Semua gelap. Bahkan yang terang pun akan seolah-olah menjadi gelap. Ya, itu hukum dunia. Di dalam hukum dunia itu juga ada hukum sebab akibat. Sebebas-bebasnya kita punya uang dan pakai uang, tapi kalau kita berani makan lobster 1 kilo, nah ya toh, siap-siaplah sebentar lagi kaku kolesterol, asam urat, nggak bisa tidur, kemudian bisa kalau nggak tahan bisa stroke. Nah itu kamu bebas pakai, tetapi kamu masih dikuasai hukum dunia, sebab akibat. Hukum dunia lagi, hukum tabur tuai. Sebebas-bebasnya kita anak Tuhan, tetapi kalau kita masih dikuasai hukum dunia, sebab hukum tabur tuai. Apapun yang kamu tabur satu, itu tuaiannya tidak satu, bisa banyak sekali. Yakub menipu satu saudaranya, satu bapaknya. Ganjarannya adalah semua anaknya ngomong Yusuf mati. Gak ada yang ngomong kalau Yusuf itu gak mati. Upah dia sama Laban diubah sampai 10 kali lipat. Mana ada orang mau dapat istri kerja 14 tahun gak dapat gaji. Itulah Yakub. Gara-gara cuma nipu sekali. Memang si Esau, Kain itu Esau. Memang Esau itu orangnya selfish. Yang penting itu uang, yang penting itu kekuatan, yang penting itu ego. Nah, begitu ditawarin sesuatu yang enak, dia lupa bagaimana seharusnya dia menjaga kehidupannya. Dia lupa. Nah, Yakub memanfaatkan itu. Satu perbuatan itu dia hampir seumur hidup dia menderita. Bahkan terakhir aja dia baru ketemu Yusuf. Kalau Yusuf itu gak mati, tapi seumur hidupnya dia seperti orang kehilangan dan juga kelapar, kemiskinan dan sebagainya, kekeringan di Mesir, di Goshen, di Kanaan. Tabur tuai, kita masih dikuasai hukum dunia itu. Padahal janji Tuhan lebih dari mana. Nah, itu menang di atas hukum itu ada hukum kasih karunia.
Hukum kasih karunia itu hukum yang berlaku. Yang kalau kita itu kan hukum dunia, semua warik seperti gaya gravitasi bumi. Simon Weil mengatakan semua kayak gaya gravitasi bumi, semua ditarik ke bawah, semua aku, Tuhan pun untuk aku. Yang jadi Tuhan siapa? Aku. Nah, ya toh. Tapi kalau hukum kasih karunia itu selalu memberi dan tidak pernah habis. Itu lambangnya dari Tuhan. Tuhan selalu memberi dan tidak pernah habis. Kita selalu terima dan tidak pernah puas. Hukum yang di atasnya hukum kasih karunia. Kita dikasih kasih karunia kepada Tuhan, oleh Tuhan. Dari tidak layak, dari penjahat, dari pendosa, dari orang yang harus masuk binasa, diselamatkan. Hukum kasih karunia mengubah destiny kita. Ada hukum iman, dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak mungkin jadi mungkin. Saya itu dulu waktu pertama buka aqua, Bu Leli tahu. Cuma 2-3 rak ya, dulu cuma 2-3 rak. 2-3 rak. Ora iso dodolan. Harganya 1.400 tak dodol, 1.500 legaan, habis tak tanggung. Lu model kerja gini, mosok iso untung. Mosok orang bisa jual satu hari itu 10 macam pasti habis semua. Kan kadang tersisa, hampir rugi terus. Dan Pak Yaya mesti harus, ya supaya toko ini jangan tutup, harus setor uang terus. Tapi ya lucu. Kalau nggak habis barang tak bawa ke kali mana, dibawa mana habis nggak habis di kota itu dibagikan. Jadi capek kerjanya. Sudah Tuhan capek. Gitu orang. Masakan nggak mateng, nggak bisa dimakan. Unfinished work. Lanjutkan. Ya wes tak lanjutkan sampai 2 tahun ya Tuhan. Habis itu aku mau free, aku nggak mau pegang toko roti lagi. Kerja kalau cuma 2 tahun, habis itu selesai, kamu tak sukai, 2 tahunmu habis. Kalau mau baik itu sampai mati. Tuhan ngomong gitu. Ya, nggak ada pilihan lain. Berarti kalau mau sampai mati. Sedapat-dapatnya, aku dadi hamba Tuhan kok dodolan roti itu mau kok koyo Tuhan ini diganti duit. Ora. Sak duwene tak sak dapete buagi kabeh. Ndak ya toh? Aku kalau andai kata didakwa sama setan, kamu sekarang ganti profesi dari lulusan teologi kok dodolan roti. Loh, semua pakai untuk Tuhan, semua. Apa sih dakwaan ya? Enggak bisa lah. Nah, gitu ya. Sampai suatu saat memang Pak Yaya keluarganya invest ini, tanah ini. Nah, ketika Pak Yaya invest tanah ini, ya saya katakan oke, dibagi 2, 50% keluargamu, 50% pelayanan. Saya tidak ambil. Sampai berjalan begitu terus ya, sampai satu saat memang baru tahun lalu sebelum Pak Yaya meninggal, saya cuma ngomong sama mama. Dan lain-lain ternyata akhirnya ya saudara lihat ceritanya sendiri, Pak Yaya meninggal gitu ya. Pak Yaya meninggal, mau nggak mau pekerjaan yang saya pikir ini bagianku semua kebrok ke saya semua. Waduh, ini gimana ini melakukan pekerjaan ini, stres tidak karu-karuan. Tapi dibalik semua itu, saya cuma lihat 10-12 tahun. Saya tanya sama anak, Yan, kamu lihat enggak? Toko sing modelnya kayak dodolan kue-kue gini, sing paling besar di mana? Aku cuma tanya. Loh Cik Yeni, loh, lah menurutmu Cik Yeni tempat kita gede mana? Gede kita, loh anakku pun tidak sadar loh ya. Ayo, kafe paling besar di Sidoarjo di mana? Pokoknya jangan ngomong sing paling rame loh, pokoknya besar tanahnya. Ya iyalah man. Nah, lagi ya, toko gerabah, sing paling besar, pokoknya ketok gede ini ya. Gudang ini kita di Omega itu 4 lantai, 3 atau 4 lantai yang di Kahuripan. Yang di Gading Pajar. Toko gerabah paling besar, di Sami Hasil tuh banyak dalan besar, tapi kan kecil-kecil. Nah ini kan satu gede gudangnya. Sing paling gede, ketokane gede di mana? Punya sapa? Papamu toh. Di Pasar Turi, itu Pasar Turi hampir semua toko sepi kabeh. Tapi mall itu hampir kita pakai kabeh. Ya maksudnya kalau enggak kami ya sama mebel. Ini kan mall ini model mall kita. Kalau kita mau kelola ya dikelola sekalian mallnya sekalian. Saya coba melihat begini loh. Enggak, baru mikir nih, baru kemarin ini loh, baru berapa hari ini toh. Ini sebetulnya aku ini kok mau dihabisin. Ini gini. Tapi kayak saya cuma lihat, ya itu tadi loh, kalau dilihat itu cuma dari gelapnya. Ya gelapet itu tadi. Gelap kabeh, bojo gak ono, anak gini, habis kabeh. Keluarga begini, habis kabeh. Tapi kalau dilihat dari sisinya Tuhan.
Loh, ini karunia. Karunia. Wong dari gak ono kok iso metu ono apane. Dari gak ono kok iso metu ini taman, itu taman. Dari gak ono kok iso metu Omega. Dari gak ono kok iso di pasar turi. Dari gak ono kok ada usaha kopi. Loh, ini kan semua kasih karunia, iman. Ini hukumnya, hukum bukan hukum di dunia. Nek dipikir secara dunia orang masuk akal kabeh. Orang masuk akal kabeh, tapi nek dilihat dari kacamata hukum yang kedua, menang. Nah, menang itu baru ada hukum iman, hukum karunia, hukum karunia, hukum iman, hukum apalagi nanti saudara bisa bisa tambahkan. Tetapi ada hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu hukum kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya. Filipi pasal yang kedua dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama. Tuhan Yesus itu mengosongkan diri dan dia mengambil rupa seperti hamba dan dia berkorban untuk manusia. Dalam hidupmu bersama, hendaklah engkau menganggap yang lain lebih utama daripada dirimu. Jadi kalau Tuhan Yesus itu hamba, lah aku kira hambanya hamba. Jadi harus mencari tempat yang lebih rendah lagi. Jadi ketika kita itu sampai kepada posisi pada kita itu hukum kasih, bisa menerapkan hukum kasih, itu pada dasarnya kita lebih dari pemenang. Kalau hukum dunia kita pasti kalah nih, gak ono wong dunia itu menang. Meskipun memiliki dunia semuanya, tapi yuk dikuasai hukum dunia itu sama dengan nol, kalah, habis. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam hukum pengampunan, hukum karunia, hukum anugerah, hukum iman, kita itu sudah di atas hukum dunia, tapi tidak dikuasai hukum dunia. Seperti pesawat udara itu. Pesawat udara itu dia dipengaruhi hukum dunia, tetapi karena hukum yang lebih tinggi, hukum aerodinamika, dia dengan dia bisa terbang tapi harus ada kecepatan tertentu. Dia tidak jatuh, tapi begitu dia melambat dia akan jatuh. Sama. Kita ini masih dipengaruhi dunia, tetapi ada iman, ada sayap iman, ada sayap anugerah. Kita itu seterbang di atas hukum dunia. Tapi kita harus punya kecepatan. Kalau kita tidak punya kecepatan, kita akan dipengaruhi hukum dunia lagi. Kita harus terbang tinggi. Posisi kita sudah menang karena di atas hukum dunia. Tapi ini baru menang. Janji Tuhan kan lebih dari pemenang. Harusnya sudah punya di sini, harusnya sudah sampai ke hukum lebih dari pemenang, yaitu hukum kasih. Hukum kasih itu tadi, apapun yang orang lakukan terhadap kita, apapun keadaan yang kita alami, kita cuma ngomong terima kasih Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Itu yang membuat kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya masih belajar terus ya. Mengasihi Tuhan lebih dari segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sekalipun dia sudah menyakiti kita, sekalipun dia mau membunuh kita, sekalipun dia berontak, sekalipun tetap mengasihi. Itu lebih dari pemenang. Itu lebih dari pemenang. Untuk menjadi lebih dari pemenang, tidak cukup dengan segala ilmu yang kita miliki di dunia, ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, itu finance, marketing, itu didasarkan ketika kita menyembah Tuhan, dekat Tuhan menunjukkan sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin di luar sistem. Kita itu biasa kok ya, kalau berjalan di luar sistem biasanya kodok takut, seolah-olah sendirian. Tapi dunia itu kan mengatur, kamu berjalan dengan sistem, kamu gampang, kamu aman, kamu terjamin. Tapi Tuhan seringkali berjalan di luar sistem. Kenapa? Ada banyak perusahaan, bosnya tenang karena ada sistem yang ngatur. Tetapi ketika kita mau mengembangkan kerajaan surga, memasukkan Tuhan dalam sistem, itulah masalahnya. Kita belajar metode penginjilan, oke. Tetapi kalau Tuhan dibatasi dengan satu metode penginjilan, kita belajar teologi, bagus. Tetapi ketika Tuhan dimasukkan di dalam sistem teologi sistematik, muncullah teologi Calvinisme, teologi Arminian, kemudian bentrok, nggak pernah ada selesainya karena Tuhan dimasukkan dalam satu sistem. Tuhan lebih dari sistem. Kita mau mengerjakan apapun harus belajar
Di luar sistem tetapi memakai sistem sebagai alat. Saya ingat waktu itu Pak Agung ini pernah ngomong gini. Engkau kalau mau jadi lebih dari pemenang, itu berarti Tuhan harus memberikan kepada kamu musuh. Dan memang supaya nyata kamu lebih dari pemenang. Lah kalau kamu gak perang lebih dari pemenang, menang ngopo lele, ini kira-kira gitu. Mau lebih dari pemenang gak mau perang, lah terus menang ngopo. Memang itu hobinya Tuhan. Hobinya Tuhan untuk memberikan engkau musuh supaya engkau lebih dari pemenang. Jadi jangan mimpi cari hidup yang enak, cari hidup yang damai-damai. Siap-siaplah selalu menghadapi musuh supaya engkau menang. Siap-siaplah Tuhan kasih musuh, menang. Akhirnya lebih dari menang seperti Daud itu. Dia harus mengalahkan banyak musuh dan di mana dia dibawa perang dia selalu menang. Itu baru lebih dari pemenang. Jadi apapun yang kita hadapi, di dalam keluarga kita, dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita, semakin susah, haleluya, gitu loh ya. Semakin susah, semakin haleluya. Barusan ini saya dengan Ibu Rika, mungkin Bapak Ibu saudara ya. Waktu dia lagi santai tak ajak ke pasar Turi, tak ajak ke sampai lantai 2, sampai lantai 5 berdoa. Terus saya mikir gini, sambil ngomong, pancen ya, Tuhan itu sayang sama aku ya. Dikasih kesulitan yang sampai pada batas tertentu itu begitu langsung ingat itu langsung tensi naik, tekanan darah naik, semua naik kabeh itu langsung karena aku kaget begitu. Pemasaran mau dikuasai, status sebagai distributor mau disaingi, pegawai mau diambil, toko buka di depan, diajak komunikasi tidak mau. Anak sudah dipengaruhi. Mikir, ini saya mau dihabisin ini. Mau dihabisin nih. Nah kalau mau dihabisin, bagaimana saya harus melanjutkan? Kalau saya jualan roti kan paling enggak tahu namanya ini bikang, bakpo, begitu kan ya. Kalau jualan pecah belah, E79005. E79005 itu apa? Enggak tahu. Lah kalau orang pesan E79005, gak tahu barangnya apa, kodenya apa lali terus, harganya piro gak ro, caranya buka nota gak ngerti, caranya buka surat jalan, barangnya di gudang, barangnya sing di stres gak karu-karuan. Bikin nota 2 hari, kirim barang 2 hari, bayang no, orang pesen sampai barang datang 4-5 hari. Saking pinter sing dodol. Oh iya toh, karena sing jual orang baru kabeh. Untung-untungnya jek iso buka lho ya toh. Untung-untungnya jek iso buka. Stresnya enggak karu-karuan. Tapi ya itulah. Ketika sudah lewat 1 bulan, baru 1 bulan atau 2 bulan ya. Sudah lewat 1 bulan, omsetnya sudah hampir dibalik nol lagi. Nulis surat jalan sudah lebih lancar, bikin nota sudah mulai lojok pinter, mulai kelemahan-kelemahan sudah ngerti, dodolan barang sudah mulai ngerti. Tapi masih ada tantangan yang lain. Bagaimana membuat ini bisa menjadi berkat untuk seluruh Indonesia. Kita distributor itu jual barang itu kan untung sedikit karena jualnya kepada toko-toko besar. Kan nggak mungkin kita usaha untung besar karena toko besar harus dibagi lagi kepada toko reseller. Reseller baru nanti eceran. Kita nyoba untung sedikit. Nah tapi pegawai kan daripada habis buka aja lagi 2 cabang. Mobilnya 1 ditabrak bus, beli aja yang baru. Daripada meratap, melihat sedih, Tuhan kan janjimu kan bukan untuk menghabisi, menghadapi kesulitan bukan untuk menghabisi, tapi untuk lebih dari menang. Nah kalau mau belikan dong yang baru, ada L300 baru, sedang dipasang boxnya. Toko habis dihabisi, beli lagi, bukan beli ya kontrak untuk apa sekarang beli, habis-habis itu uang, kontrak aja, investasi untuk buka 2 outlet lagi. Itu hukum Tuhan. Kita tidak bisa dihabisi karena janjinya Tuhan ngomong kok. Lah, siapa itu anak-anak raja-raja? Ya mereka teman-teman kita, orang-orang seperti anak-anak kita yang menolong kita. Saya berharap melalui membuka jaringan,
Omega yang jual godol nemen konsandis ini bisa sampai ke Irian, sampai ke Aceh, sampai ke utara selatan, bisa mendekati. Kalau memang distributor kan untungnya sedikit, tapi kalau yang mengembangkan itu kan bisa lebih banyak untung. Dan barang ini miripnya kualitasnya bagus ya. Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan untuk menjadikan kita terang bagi bangsa-bangsa, kaya, tidak bisa, pintu kita tidak bisa ditutup oleh musuh kita, selalu terbuka, bahkan musuh pun akan dibuat tunduk di bawah kaki kita. Mereka yang membenci kita, justru mereka yang akan binasa. Ini janjinya firman, janji Tuhan. Itu ya dan amin. Tinggal kita bagaimana setia melakukan. Seringkali kita itu begini, Tuhan, kapan toh? Selesainya itu kapan? Iki wis tak tunggu setahun dulu, 2 tahun dulu, 3 tahun dulu. Van Gogh, pelukis dari Belanda mungkin ya. Itu mati bunuh diri. Karena apa? Lukisannya dinilai begitu rendah atau enggak. Tapi setelah dia mati, lukisannya jadi dolaran, triliunan yang mewarisi adiknya. Coba kalau dia tahan itu, ojo bunuh diri, tungguin. Mozart kan juga kayaknya mati bunuh diri juga. Orang yang suka musik itu biasanya, suka seni itu biasanya dari temperamen melankolis. Nah melankolis itu kan fokusnya kan sedih, melo, fokusnya kan diri. Begitu diri terluka, gak kuat. Habis. Tapi kalau ujungnya Tuhan, masih dihabisi, tambah dihabisi, tambah gede, tambah dihabisi, tambah gede, tambah dihabisi, tambah menang-menang terus. Nah, destiny kita itu harus begitu. Jangan menyerah dengan keadaan. Tapi ayo pakai hukum lebih tinggi. Hukum iman. Hukum kasih karunia. Apapun dibawa kepada Tuhan. Dan hukum perjanjian. Loh, ada hukum perjanjian. Kalau hukum perjanjian itu bisa di hukum kedua ataupun hukum ketiga. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita itu ya dan amin. Seperti suami istri, ya. Suami pasti asalkan suami itu bukan suami itu begini. Pokoknya kamu istriku, sakarepku kamu harus memberikan masak, bersihkan rumah tangga dan sebagainya, ngatur rumah tangga, membesarkan anak dan sebagainya. Tetapi aku bebas, aku boleh main sama wanita lain. Nah, itu nggak bisa. Hukum perjanjian itu harus dua belah pihak yang melakukan. Kalau satu tidak melakukan, batal. Seperti anak, saya mau dapat ijazah. Oke, orang tua bayar, tapi kalau dia tidak datang di kelas, ikut ujian, sekalipun dia bayar, dia tidak pernah dapat ijazah. Itu hukum perjanjian. Nah, kita sama Tuhan itu juga begitu. Bagiannya Tuhan wes ya dan amin. Tapi jangan lupa bagian kita kerja no. Nek bagian kita ndak mau kerja nol. Do business till I come. Lakukan bisnis sampai aku datang. Itu prinsip bisnis. Salah satu prinsip bisnis dari Alkitab. Lah kalau kita itu tidak melakukan bagian kita, terus minta Tuhan berkat, bukannya Tuhan itu tidak kasih, bukannya Tuhan itu tidak menggenapi bagianmu dulu mbok laku nonang. Nek bagian kita sudah kita lakukan sampai maksimal, ya karek ngenteni Tuhan, kapan bagianmu Tuhan? Bahkan Tuhan nggak usah diingatkan, dia sudah melakukan sendiri. Bahkan ya itu tadi loh, saya itu tidak sadar. Saya itu tidak sadar. Sadar itu cuma bayangin, kena opo to yo, aku ujiannya kok akeh banget gitu loh ya. Tapi waktu bayangkan ujian akeh banget, kerjaannya kok akeh banget, kerjaan mulai pagi sampai malam kok gak entek-entek gitu loh ya. Ya, gak entek-entek, paginya Akfa, dilungkas lagi Omega, sebentar lagi kafe, sebentar lagi tidur, sebentar lagi kadang-kadang gak sempat tidur, sebentar lagi Akfa lagi, sebentar lagi Omega lagi. Lah kapan marine gitu loh, kapan aku gitu santai. Cuma Tuhan mengingatkan, loh kok sih mbok pikir kok sih ngono, coba pikir yang lain. Itu baru diingatkan, anakku juga gak sadar. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu menggenapi walaupun kita itu gak sadar. Tuhan sudah kasih walaupun kita tidak tahu. Sampai dibuat, iku lo ngerti yo, iku bukan kerjaanmu, itu kerjaanku. Gitu. Lek kamu dewek nggak bisa ya memang, saya ini lupa, sekarang ini lupa.
sering lupa terus. HP itu kalau nggak diingatkan, HP ku nggak tahu. Sudah mungkin nggak tahu ya, sudah umur kepala 5 terus kemudian dan yang lain-lain. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Nah, satu hal yang susah satu hal pergumulan yang paling susah yang Tuhan izinkan. Sehubungan dengan keselamatan. Kenapa Tuhan itu tidak langsung menyelamatkan kita? Tapi kita harus diizinkan perang mengalahkan setan. Setannya juga kalah-kalah gitu loh. Tapi kan kadang-kadang setan lebih menang. Kenapa Tuhan? Engkau kok nggak langsung buat habisikan selesai kehidupan? Biasa lah orang susah itu kan mikirnya mau macam-macam kan. Terus Tuhan ingatkan, anak saya beberapa kali berontak sekali. Papanya meninggal, ada keadaan tertentu dia tidak bisa terima. Berontak sekali. Saya cuma bayangkan dulu. Sak benci-bencinya aku ya anakku. Andai katakan sangat terlalu dia berontaknya. Bisa enggak saya mencabut dia dari keluarga? Semua yang namanya Pak Yaya itu akan diturunkan ke saya. Semua yang atas nama kami itu otomatis secara legal diturunkan ke. Nggak ngapa-ngapain dia anak, dia mewarisi. Nggak ngapa-ngapain dia mewarisi. Saya cuma pikir, dulu bisa merupakan anak atau orang kepercayaan. Karena di dalam ibadah di gereja setan, menurut kesaksian Mongol, itu dikatakan ada setan, ada Lucifer, Seraphim, kemudian ada Antikris. Jadi kalau kita kan ada Bapa, ada Putra, Yesus, kemudian Roh Kudus. Nah, setan itu dikatakan setan karena dia itu dulunya malaikat juga. Dia tangan kanannya Bapa. Lah kalau setan Tuhan itu mau buang setan, itu pada orang tua mau buang anak. Susahnya kayak apa? Gampang kan? Ya gak iso buang anak. Semua milikmu otomatis punya. Setan itu begitu dikasih Tuhan. Sampai artinya bahkan dia melebihi. Dia, ya memang ini berbagai macam penasaran. Tetapi sementara menurut saya, dia itu pribadi kepercayaan Tuhan yang bisa menggantikan Tuhan. Dan dia punya hikmat mirip dengan Tuhan. Jadi ketika dia berontak, Bapak itu enggak bisa cuma kamu keluar roh. Enggak bisa. Bapak, memang semua ini milikmu. Lah milikmu kan ya milikku. Dunia milikmu, milikmu juga milikku toh. Lah aku mau iso mbok usir, enggak bisa, kita perang. Enggak ada ceritanya anak itu dihukum pidana. Kalau enggak keterlaluan. Kecuali kalau papanya anaknya bunuh papai. Tapi kalau anak ngerampok hartanya orang tua, itu enggak bisa dipidanakan. Perdata. Enggak tahu yang ahli hukum. Karena itu hubungan darah kok. Istri ngambil uang suaminya dihabiskan, istri bisa dihukum. Enggak bisa. Itu hubungan keluarga gimana? Susahnya Tuhan untuk menghabisi setan itu. Itu seperti itu loh. Kenapa enggak? Menurut kita kan, dihabisi setannya lang wis lang aku lang masuk surga lang wis lang enak Tuhan. Untuk menghabisi setan. Tuhan harus memutuskan. Ya ini hukumnya Tuhan, hukum kasihnya Tuhan. Dia harus mengutus hukum kasih karunia. Harus mengutus Yesus. Yang belum saya pahami. Manusia, ini manusia memang digantikan dengan manusia. Nah karena dia kekal, dia bisa menghapuskan dosa umat manusia dari dulu sampai selama-lamanya. Karena kekal, karena Yesusnya kekal. Jadi nggak bisa manusia, harus Yesus manusia. Tapi kenapa? Kok nggak cepetan? Kok seolah lama? Tuhan itu masih memberikan kesempatan kepada kita ini untuk berkarya. Jadi nanti yang masuk surga itu harus lolos melalui ujian si setan. Jadi setan kan memang menghabisi, tapi Tuhan pakai setan untuk menguji kita. Ya, memang setan juga minta haknya. Kan aku juga berhak punya dapat. Orang dunia ini ciptaanmu, tapi kan aku anakmu, aku juga berhak untuk ngambil ini gitu loh. Susahnya ini. Lah kita gak perlu takut, karena ada jaminan Yesus sudah menang. Tapi kita harus perang sama setan itu sampai till death, sampai gak bisa. Aku seumur saat ini aku tak mau santai menikmati hidup, gak usah perang, gak bisa.
Perang itu ya sampai mati. Itu baru nanti sampai lebih dari pemenang. Jadi nggak bisa aku saiki santai, aku nggak usah perang, nggak bisa. Sampai mati baru perang. Menang lebih dari pemenang, menang mutlak. Nah karena sekarang ini Tuhan masih menunggu waktu. Ayo kamu tak kasih waktu. Berkarya dalam kerajaan surga. Kamu partnerku, kalahkan ini. Nah itu kesempatan bagi Tuhan untuk memuliakan kita. Kesempatan bagi Tuhan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya menggantikan saya. Jadi kalau kita sudah tahu cerita seperti ini, biar kita selalu Tuhan, setiap momen dalam kehidupanku itu tidak ada yang percuma. Itu selalu ada desain Tuhan yang bagus, yang ujung-ujungnya adalah untuk membuat aku lebih mulia, aku berhak mendapatkan jatah yang penuh sesuai dengan rencana. Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita mengalami kesulitan, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu sekalian apa. Sekalipun mungkin itu lebih berat dari yang orang lain bisa tanggung, jangan putus asa. Tetap percaya sama Tuhan, janjinya itu ya dan amin. Kerjakan bagian kita, satu saat pasti terangnya itu nyala. Cara melihat kita tidak di bawah, tidak dipengaruhi hukum dunia, kita di bawah Tuhan kepada hukum rohani yang lebih tinggi. Tapi harus ada kecepatan, tetapi kita juga harus belajar mengikuti Tuhan, mengasihi Dia lebih dari semuanya, supaya kita bisa masuk pada sistem yang paling tinggi, dan di situ kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Semoga firman Tuhan pagi hari ini yang simpel bisa memberikan kekuatan kepada saudara dan ada satu semangat antusias. Kesulitan, yes. Kesulitan, yes. Kesulitan, yes, aku akan naik semakin tinggi lagi. Memang tujuan Tuhan itu membuat kita lebih dari pemenang. Konsekuensinya mau tidak mau Tuhan harus bawa kita kepada datangkan musuh, didatangkan musuh supaya menang, didatangkan musuh supaya menang. Nah nek gak ono musuh, ya gak lebih dari pemenang. Ya gak pernah. Harus lebih mengalahkan musuh itu supaya lebih dari pemenang, dan Yesus sudah menang, Dia menjadi jaminan kita untuk sama seperti Yesus. Amin. Mari kita